kami dari kelompok Astropedia Sur ingin mempresentasikan apa yang telah kami kerjakan selama 2 minggu terakhir. Ya, di sini kami telah membuat rancangan misi ke Mars. Pertama saya ingin memperkenalkan siapa saja anggota kami. Pertama saya Jonathan 1361204, lalu ada teman saya Rio Reza Haris 136-12-040. Lalu ada saya Rahmat Hadiatul Akbar 136-12-028. Ada juga teman saya Riki 136-12-001. Nah, di sini selanjutnya kami akan menjelaskan apa yang telah kami buat tadi. Yang pertama, perancangan misi ke Mars yang akan dijelaskan oleh Rio Reza Haris. Silakan Rio Reza Haris. Oke, pada misi kali ini kami berasumsi bahwa orbit bumi dan orbit Mars terhadap matahari adalah berbentuk sirkular, di mana kami mengambil orbit parkir satelit di ketinggian 180 km. Pada awalnya, satelit akan mengelilingi bumi dalam orbit sirkular. Pada saat tertentu, kami memberi kecepatan sebesar delta V agar satelit dapat keluar dari pengaruh orbit bumi dan masuk ke orbit heliosentrik yang dimana berbentuk eliptik. Setelah itu, satelit akan masuk ke pengaruh orbit Mars. Pada saat itu, kami akan melakukan pengurangan kecepatan agar satelit dapat mengorbit di Mars dengan ketinggian sekitar 180 km juga. Asumsi lain yang kami gunakan juga adalah satelit hanya terpengaruh oleh matahari, bumi, Mars dan Mars saja. Pengaruh benda langit lainnya kami abaikan. Ini data-data yang diperlukan dalam perhitungan kami. Terdapat mu Sun, mu bumi, dan mu Mars, R bumi dan R Mars. Presenter bumi terhadap matahari ada datanya. Presenter Mars terhadap matahari juga sudah ada datanya. Lanjut lagi. Dari data-data tadi, hasil penambahan dan pengurangan kecepatan yang kami peroleh adalah sebagai berikut. F satelit ketika mengorbit bumi dengan lintasan sirkular sebesar sekian. F escape yang diperlukan, V escape yang diperlukan untuk keluar dari orbit bumi adalah 11,025 km per second. V bumi ketika mengorbit matahari dengan lintasan sirkular sebesar 30,036 km per second. Jadi besarnya penambahan delta V yang diperlukan untuk keluar dari orbit bumi adalah 19,011 km per second. Sedangkan di Mars, V Mars untuk mengorbit matahari dengan lintasan sirkular sebesar 25,34 km per second. V satelit untuk mengorbit Mars dengan lintasan sirkular sebesar 3,46 km per second. Jadi besarnya pengurangan delta V yang diperlukan untuk masuk dan mengorbit di planet Mars sebesar 21,88 km per second. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Jonathan. Kembali lagi bersama saya Jonathan. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Ya, di sini bisa dilihat. Ya, sudah bisa dilihat di sini. Ya, di sini kita menggunakan Ali Hoffman. Ini ada orbit bumi. Nah, terus dia ditambahin kecepatannya, lalu di sini dia pindah ke orbit Mars. Sesampai dia nyampe di orbit Mars, kecepatan satelitnya itu dikurangi agar dia tidak keluar dari jadi dia kan udah kena pengaruh Mars tuh di situ. Jadi dia tuh dikurangin supaya dia nggak keluar dari orbit Mars. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rahmat Hadiatul Akbar. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem komunikasi yang kita gunakan. Nah, yang ada adalah antena sistem terdiri dari low gain antena, medium gain antena, dan high gain antena.
Hydrogen Antenna System terdiri dari sebuah reflektor illuminated sepanjang 2,2 meter dengan tumpuan pada S-band. Itu digunakan untuk mentransfer atau menerima telemetry, tracking, and commanding atau disebut juga TTC. Nah, berikutnya bisa dilihat ini adalah jenis kamera yang kami gunakan. Jenis kameranya adalah High Resolution Imaging Science Experiment yang dapat mengambil foto dari jarak sekitar 300 km. Nah, berat dari kamera ini mencapai 65 kg. Nah, di sini kenapa kita bisa dapat beratnya segini juga ada perhitungannya yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silahkan kepada saudara Ricky. Selamat siang. Saya akan menjelaskan mengenai waktu yang diperlukan untuk dapat mengorbit satelit mengorbit ke planet Mars ini. Jadi di sini kami mengambil waktu berangkat yaitu sekitar tanggal 17 Mei 2018 dan waktu tiba di sana sekitar pada tanggal 8 Januari 2019. Di sini kami menghitung periode yang dibutuhkan oleh satelit ini untuk pindah orbit dari orbit bumi menuju orbit Mars. Setelah itu, di sini kami juga akan menjelaskan mengenai perhitungan massa propelan yang akan kami gunakan nantinya. Di sini propelan yang kami gunakan adalah propelan BI System MMH plus N204 dengan ISP-nya sebesar 316S dengan massa awal spacecraft sebesar 1337 kg dan dengan total perubahan kecepatan sebesar 2,869 km per second, maka massa akhir yang kami dapat adalah sekitar 807,6 kg. Jadi kami dapat mengatakan bahwa massa propelan yang kami gunakan ada sebesar 529,4 kg. Mungkin sekian mengenai massa propelan itu. Ya, untuk lebih lanjut bisa membuka blog kami yaitu pada astropediasur.blogspot.com.